ini aja ya, Padlet ya, yang sudah direvisi. Sudah ada di Padlet yang sudah saya revisi, bisa dilihat ya. Terus kayak share aja, cuma lihat aja kan teman-teman hari ini apa aja yang harus direvisi gitu ya. Kelihatan ya yang di-share ya. Oke, itu yang harus direvisi. Apa, seperti yang kemarin didiskusikan ya, ini harus jelas judulnya video apa. Siswa kelasnya kelas tahun ajaran ini berarti harus jelas, kalau misalnya tahun ajaran ini kelas 8, berarti videonya apakah yang pas kelas 8, apakah yang pas kelas 7, itu juga harus jelas. Jadi videonya juga disebutkan penugasan video. Selama PJJ itu kapan gitu loh, selama PJJ itu selama semester berapa, tahun ajaran berapa, pada perkembangan public speaking siswa kelas 8 tahun sekian. Tetap harus jelas, mau tahun ini, mau tahun yang lalu, semester lalu, penugasan videonya disebutkan kapan. Tuh, terus background itu jelas pasti harus diubah kan, ini karena ini tidak ada hubungannya, penyakit-penyakit dan ini kan nggak ada hubungannya dengan public speaking, jadi ini langsung aja menceritakan tentang kondisi para siswa, para remaja yang notabene adalah pelajar ini, ya. Ini selama masa PJJ itu seperti apa, kemampuan skill mereka dalam berkomunikasi seperti apa buktinya gitu loh. Gitu. Sebelum dan sudah PJJ, nah ini bisa dikemukakan di sini. Dulu PJJ mereka dapat misalnya kalau mau menceritakan lancarnya mereka public speaking sebelum PJJ misalnya, mereka bisa berlatih langsung berhadapan, tapi sekarang ini akhirnya, nah itu kan, itu bisa juga diceritakan di situ, mereka bisa public speaking langsung di depan kelas, bisa langsung latihan, bisa ngobrol gitu kan. Tapi sekarang selama PJJ, mereka tidak ada wahana, tidak ada media untuk berlatih, jadi harus diberikan suatu tugas khusus misalnya kan. Nah ini ada pelajaran yang menyediakan media tersebut, yaitu media asalnya pelajaran prakarya dengan PJOK. Nah, tapi harus jelas. Nah, kemudian difokuskan PJOK dan prakaryanya itu semester berapa tahun berapa itu pada batasan masalah itu dan judul. Dari judul nanti juga bisa langsung masuk ke uh, permasalahan, gitu, rumusan permasalahan. Itu ya. Nah ini tulisannya ini, guru-guru di sekolah tetap ingin memberikan materi pelajaran kepada murid-muridnya sehingga mereka tetap memahami dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka itu dengan pengajaran uni, imbuh tugas, dokumentasi, video, dan sebagainya. Tapi kan fokusnya untuk berbicara belum, ya kan? Ini semua itu harus diarahkan. So readersnya, semua pembaca penelitianmu, yang melihat prestasimu itu harus diarahkan bahwa kamu itu fokusnya pada skill speaking, gitu. Jadi ini tetap harus sekali lagi disebutkan berulang lagi kemampuan public speaking itu harus disebutkan berulang-ulang gitu. Ya, orang itu akhirnya oh ini mau nulis tentang public speaking. Gitu. Nah, ini kan belum disebutkan, ya kan? Nah, ini hanya melihat bahwa mencari pengajaran yang unik, udah gitu kan? Maksudnya biar anak-anak apa? Biar nggak bosan maksudnya. Apakah untuk memahami dengan gampang, meningkatkan pengetahuan, tapi kan belum menyentuh public speaking, gitu. Bagian ini. Rumusan permasalahan seperti kemarin saya ditambahin saja. Apakah iya dan tidak berpengaruh terhadap perkembangan?
Yang kedua, apa pengaruhnya? Gitu. Seperti tadi, apa pengaruhnya itu berarti seperti tadi, sebutkan indikator-indikator yang dapat diukur, kemampuan mereka berbicara, kelancaran mereka, mencari kosakata dengan cepat, percaya diri di depan ini. Nah, itu berkaitan dengan keterampilan public speaking. Nanti kaitannya dengan bab kedua. Public speaking itu menyangkut adalah suatu skill yang meliputi, nah apa saja, kemampuan apa. Nah, itu harus nanti yang bisa diukur atau menjadi landasan pengukuran, yaitu teorimu itu. Landasan pengukuran, apa, yang akan kamu investigasi dalam penelitian ini. Harus jelas ya, semester berapa, tahun ajaran berapa, itu semua disebutkan di rumusan masalah. Kemudian bagaimana upaya pengembangan keterampilannya, yaitu hanya tambahan aja bagaimana upayanya, tapi kan fokusnya bukan bagaimana upaya, tapi berpengaruh atau tidak dan apa pengaruhnya, gitu. Nah, itu tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah, nih, rumusan masalahnya, ya, mencari. Nah, ini seperti kemarin saya minta diperbaiki kalimatnya, jangan mencari tahu, apa coba yang mencari tahu? Kalimat lain, kata lain yang bukan dengan mencari tahu, gitu. Ini seperti kemarin saya sebutkan tidak perlu tapi bisa diletakkan pada background. Kenapa public speaking itu penting? Gitu. Mengetahui kegunaan kan bukan tujuan dari penelitianmu. Tujuan penelitianmu adalah berpengaruh tidak videonya, gitu loh. Kamu manfaatnya sudah tahu, orang baca dari apa teori juga udah tahu. Si Pak Guru yang berikan juga udah tahu public speaking itu ngapain, gitu, berguna tidak, semua orang juga nah itu jangan diselidiki hal yang sudah diketahui, gitu. Ini diletakkan saja pada background, nanti bisa diletakkan juga pada landasan teori, gitu. Manfaat teoritisnya penelitian nasional khususnya keefektifan dalam kemarin ya kalimatnya. Penelitian jadi evaluasi nama. Oke, bisa evaluasi melihat mereka berpengaruh atau tidak, khususnya keefektifan dalam. Oke, manfaat. Tapi apakah itu teoritis? Manfaat teoritisnya apakah begitu? Mengevaluasi. Ini kan dilihat evaluasinya kan dilihat dari interview, ya kan? Apakah interview itu kan berarti kan sudah penelitiannya. Jadi kan bukan teori lagi, gitu loh. Apakah betul ini manfaat teoritis? Itu. Lalu yang manfaat praktis ini jangan pihak peneliti, pihak kanisian bukan begitu ya, bagi peneliti, bagi siswa SMP Kanisius nih SMP ya, SMP Kanisius. Bagi guru dan SMP Kanisius. Nggak usah pakai pihak, langsung aja bagi guru, bagi siswa, bagi ini langsung aja. Ya, lalu melalui penelitian ini pihak guru dan sekolah mampu mengevaluasi mengenai jenis penugasan yang diberikan kepada siswa sehingga bisa digunakan sebagai sarana pengembangan. Nah, ini pihak guru dan sekolah. Nah, apakah sekarang kalau sekolah itu kan lembaga, ya kan? Harus lebih spesifik. Apa misalnya eh, bagian kesiswaannya. Jadi eh, bagian akademik dari sekolah dan guru itu yang mengevaluasi, yang melihat apakah penugasan seperti ini bermanfaat tidak pada siswa. Jadi tidak hanya sekolah, sekolah itu luas. Ya, sekolah itu kan mencakup ada karyawan, ada perpustakaan, jadi nanti langsung aja lebih spesifik karena itu menyangkut pada personnya, bukan pada lembaganya. Gitu ya, pihak ini. Jadi yang mengevaluasi dan memberikan tugas itu kan orang. Maka kalau memang mau menyertakan sekolah, ya apa manfaatnya bagi sekolah? Misalnya bisa mengangkat nama jika ada siswa yang pandai public speaking, kemudian lomba, kemudian bisa menjadi juara dalam lomba speech misalnya karena pandai public speaking. Kenapa? Karena ternyata penugasannya bagus di sekolah, dengan mereka berlatih. Nah, itu juga bisa gitu. Tapi harus spesifik manfaatnya bagi sekolah itu apa, itu jadi bukan hanya mengevaluasi. Kalau yang mengevaluasi nanti guru dan pihak kesiswaan.
Ini kemudian pembatasannya seperti ini ya, pembatasannya videonya harus jelas, pelajaran apa diberikan pada semester berapa, selama berapa kali, ya, tahun ajaran berapa. Kemudian jika memang ini subjeknya adalah siswa kelas 8 SMP, maka harus dipastikan apakah video itu semester ini atau semester sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti itu kelas 7. Nah, harus disebutkan juga berarti penugasan video pada kelas 7, perkembangannya pada kelas 8. Kalau memang begitu, ya. Tuh. Oke, so far jelas atau belum? Mem, Iya. sepertinya kita udah sempat tadi berdiskusi gitu untuk revisi-revisi bagian yang Mem tandain. Yang bagian judul kami masih bingung, tapi udah mulai terpikirkan, Mem. Jadi Iya, apa kira-kira? Apa judulnya? di sini judulnya pengaruh penugasan video PJOK selama PJJ terhadap perkembangan public speaking siswa SMP Kolej Kanisius Jakarta angkatan lulus tahun 2022. Tapi angkatan tahun lulus 2022 kayak mungkin bisa diganti atau direvisi sedikit. Kalau lulus itu kan terlalu jauh ya. Lebih baik semesternya aja lebih spesifik karena itu yang diinvestigasi. Kan gitu. Soalnya kalau misalkan kita pilihnya, kita mau telitinya kelas 7 semester 2 sama kelas 8 semester 1, men. Jadi lebih banyak referensi lagi. Kayak tugas-tugas PJOK-nya biar lebih banyak lagi. Kayak gitu gimana ya? Iya, terserah kalau memang. Jadi itu keputusan kalian mau membuat, mau videonya itu, ya kalian kan berarti mengamati video kan, sudah mengindikator ada video nih, ada pembahasan video kan, udah tahu berarti, oh yang banyak itu yang semester kemarin, semester yang lalu, ya udah dipakai aja semester lalu, tapi itu disebutkan gitu loh. Terserah, bebas aja mau angkatan berapa yang ibu minta itu disebutkan dengan jelas. Kemudian kan tahun lulus saja, tapi semester itu lebih tepat. Ya, semesternya itu lebih tepat. Kenapa? Karena lebih spesifik. Penelitian itu harus spesifik. Gitu. Itu. Ya, kan kok udah tahu batasannya dari semester lalu kan dari semester yang kemarin. Oh, semester kemarin. Langsung orang tahu, langsung nggak fokus. Orang nggak mencari-nyari lagi. Kalau orang udah lelah mencari-cari bayangan dari isi penelitianmu, nanti sudah nggak fokus lagi, nggak tahu nanti nanyanya macam-macam masalah apa gitu loh. Tapi kalau fokus, kalau dari awal itu sudah fokus diarahkan, nah itu orang malah melihat, oh penelitiannya bagus, itu karena fokus, itu ya. Nah, yang penting dari penelitian yang bagusnya penelitian itu yaitu tadi fokus, apapun bermasalahnya yang penting fokus gitu. Ya. Gimana? Kalau tahun lulus itu kan masih tahun nanti, belum juga lulus. Gitu loh. Yang mau dilihat kan perkembangannya semester ini kan, belum ya nanti-nanti kan, gitu loh. Jelas belum? Udah jelas harusnya. Oh ya, Mem, ini mau confirm lagi aja. Berarti untuk latar belakangnya itu lebih dispesifikin lagi ke public speaking akan, Mem? Iya, pentingnya public speaking, kondisi sekarang siswa itu public speaking-nya seperti apa. Boleh secara general nanti langsung mengkerucut ke siswa Kanisius bisa. Menarik melihat ini remaja sekarang itu pada semuanya manteng di depan PC, ngomongnya susah. Nah, bahkan saya kaget tadi siswa kelas 7 tidak bicara dengan saya lagi, aku. Nah, itu kebanyakan banget di depan PC. Dan kita memperbaikannya juga sulit karena kan komunikasinya terbatas. Oke, thank you, Mem. Itu sebenarnya menarik mau dilihat itu ya. Kemampuan public speaking remaja, terutama kalau mau difokuskan ke Kanisius. Oke, bingung nggak? Ngerti belum?
Ya, kalau nggak percaya coba aja nanti kalau kamu pakai yang ini apa, nggak disebutkan. Selama PJJ itu kapan? Nah, kan orang akan bertanya, "Selama PJJ itu kapan?" Coba aja kamu pakai judul itu. Gimana kamu menjawabnya kapan? Selama PJJ maksud saya yang ini, Pak. Kenapa nggak disebutkan? Nah, ya ayo ada pertanyaan lagi gitu. Terserah kamu sih kalau mau begitu, ditanyain begitu. Oke, ada pertanyaan? Gampang kan kalau namanya lihat singkat, padat, langsung gitu aja kalau ini. Semua kelas. Nah, yang penting tugas kalian untuk menangkap sebenarnya esensinya ini, esensi penelitian itu apa dan mengembangkan dengan kalimat yang bagus. Itu yang harus dikembangkan, harus difokuskan ya. Karena kalimat bahasa dalam penelitian itu apa ya, mencirikan tingkat akademis kalian itu sampai di mana. Kalau kalimatnya baik, tersusun baik, menggunakan bahasa baku, itu orang langsung terkesan, ini orang ini pinter, ini orang ini cerdas, gitu loh, bisa membahasakan. Tapi kalau masih berlepotan ke sana kemari, fokusnya masih belum, nah itu orang akan melakukan. Percaya deh kamu, nanti kalau di university kamu banyak lihat begitu. Mem, saya mau tanya, Mem. Iya. Tadi kan kata Mem jangan pakai yang kayak lulusan 2022 gitu. Nah, berarti kalau kita misalnya tulis semester 2, kelas 7 semester 2 dan kelas 8 semester 1 gitu kan kepanjangan, Mem, maksudnya. Kok aneh. Enggak, penugasan videonya, yang saya maksudkan penugasan videonya itu semester berapa. Kalau dilihat pada, jadi yang dua hal yang dibatasi itu videonya semester berapa, yang mau di subjeknya itu adalah kelas 8 semester berapa, udah gitu aja. Jadi nggak apa-apa dong tulisnya judulnya itu video PJJ PJOK pada kelas 7 semester Penugasan 2 video PJOK pada pada kelas 7 semester 2 dan kelas 8 semester 1 gitu. Ya, atau kalau mau it's a matter of apa ya, long or not gitu, nanti dilihat disingkat saja, dipotong nggak apa-apa, tapi nanti di dalam batasan masalah, jadi dipotong maksudnya video PJOK sudah pada apa namanya, siswa semester berapa, kelas berapa, semester berapa. Tapi nanti pada batasan masalah dan pada rumusan masalah disebutkan, ini videonya itu adalah video semester ini, gitu loh. Oh, oke, Mem. Gitu. Mana? Nah kan? Ya, dicoba dulu aja. Dicoba. Ya. Tadi kita juga sempat ngebahas tentang rumusan masalah sama tujuan. Jadi biar kayak cepat nyelesain revisinya, men. Iya, seperti apa? Bentar, tunggu. Saya stop presenting ya. Kalau mau di-present boleh. Oke, men. Apakah sudah terlihat? Ya. Di sini rumusan masalahnya kami ambilnya cuma 2. Karena yang pertama, yang pertanyaan iya atau tidak, sepertinya kemarin dibilangnya kayak kurang berpengaruh gitu, Mem. Oh ya, bisa. Iya, nggak perlu katanya. Ya, pengaruhnya artinya, emang yang bilang siapa? Mungkin dari tangkepan kami kali. Kamu nanya orang lain ya. Jadi gini, apa namanya, bagaimana pengaruh dari penugasannya? Nggak apa-apa, langsung aja. Pengaruhnya apa gitu. Iya. Ya tidaknya nggak usah dijawab. Ini dibuang dulu. Jadi yang di sini kami ambilnya 2 rumusan masalah sama tujuan penelitiannya juga 2. Ya. Apakah masih ada yang mau direvisi kecuali yang tulisan angkatan tahun ini?
Ditulis aja dulu, nanti dikirimkan lagi. Kalau kecil-kecil saya nggak bisa bacanya. Lebih enak dikirimkan, dibaca. Ini semua yang saya, Bu Ika, Pak Topo, Bu Hati itu kalau udah lihat tulisan kecil-kecil gitu, itu susah lihatnya. Terlihat ya, Mem? Bagaimana pengaruh dari penugasan video PJOK terhadap perkembangan keterampilan public speaking siswa? Yang Bagaimana upaya pengembangan keterampilan public speaking siswa angkatan tahun lulus? Berarti nanti berbicaranya tentang setelah ini, in the future, maksudnya setelah semester ini. Nah, ya kan? Bagaimana upaya pengembangannya kan berarti setelah dilihat dari video-video itu, evaluasinya bagaimana, mau dikembangkan bagaimana gitu kan? sepertinya ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin upaya pengembangan siswa SMP kelas Kanisius tahun berapa tadi itu? Tadi katanya mau direvisi karena tahun lulus ajaran 2022 itu kayak future gitu. Ya, hanya kan dijelaskan kan tadi harus ada sinkron, harus sinkron ya. Angkatan lulusan 22 itu yang mana? Ya yang semester tadi yang disebutkan di judul gitu. Kalau ditanyain orang kan begitu. Ya. Iya. Bentar ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya sambil intermezzo. Oke, jadi gimana? Kakak. Ya. Oke, jadi gitu. Mau pakai tahun lulus ya, nggak apa-apa kalau mau pakai tahun lulus.
Mem, aku masih bingung, Mem. Kalau misalnya nggak mau tulis pakai tahun lulus, tulisnya gimana sih, Mem? Berarti semester, kelas, tahun ajaran, bukan ini, tapi Kalau tahun begitu ajaran. tulisnya 2 kali dong, Mem. Berarti tahun ajaran yang yang kemarin itu sama tahun ajaran yang sekarang gitu dong. Iya, kok 2 kali? Kan tulisnya berarti terhadap siswa kelas 7 tahun ajaran 2019-2020 dan kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 gitu. Bukan, pengaruh videonya itu video yang kemarin penugasan pada perkembangan kan sudah sekarang, siswa kelas 8 semester sekarang. Ya orang kan udah tahu, oh Oh, itu videonya itu berarti didapat mereka waktu kelas 7, udah tahu langsung, oh, oke deh, ya, Mem. gitu. Nah, bingung nggak? Masih bingung? Nggak, jelas belum? Yang saya Jelas, jelaskan. jelas, Mem. Gimana nih Ken, mau pakai apa? Ya, lagi dipikirin, Mem. Nggak usah ini ya, nggak usah ragu-ragu, ini karena kalau menyangkut dengan public speaking itu orang pasti sudah langsung, "Wah ini idealis ini ya," ini apa namanya, artinya kalau kalangan akademisi ini bagus karena menyoroti hal yang sangat ideal gitu loh, public speaking, gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, ini sudah menarik gitu, ya. Yang semangat aja, semuanya semangat mengerjakan bareng-bareng ini, nanti kan hasilnya bagus, gitu. Ya, kalau hasilnya udah jelas, udah tahu masing-masing kan tahu apa yang harus dikembangkan masing-masing. Lalu saling proofread ya. Proofread itu melihat, membaca ulang bersama-sama. Kalau sudah gilirannya salah satu dioper ke yang lain, dan nanti kan kesalahannya terdeteksi oleh tiga kepala itu lebih teliti lagi nanti. Sebelum diberikan ke saya, jadi malah diteliti. Daripada satu-satu langsung berikan ke saya, satu-satu. Nah, tapi biasakan untuk proofread. Karena kalian kerja berkelompok gitu. Betul? Baik, Mem. Tadi saya baru sempat mikir, saya tulis sesuai ide dari Mem. Jadi, apakah judulnya benar nih, Mem? Saya bacain. Pengaruh penugasan video PJOK kelas 7 semester 2 tahun ajaran 2019-2020 selama PJJ terhadap perkembangan public speaking siswa kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 SMP Kolose Kanisius Jakarta. Iya. Itu aja. Jangan, Mem. Terlalu panjang nggak itu? Panjang ya? 5 baris sih, Mem. Penugasan video PJOK. Kalau enggak dihilangin aja, tapi nanti dijelaskan pada rumusan masalah dan batasan masalah. Penugasan video PJOK, itu kan, pada langsung aja yang semesternya dihilangkan, tapi untuk siswa kelas 8-nya jangan dihilangkan semesternya. Itu kalau kepanjangan.
Oh ya, Mem, saya mau tanya satu lagi, Mem. Iya. Yang di rumusan masalah yang bagian keduanya, bagaimana upaya pengembangan keterampilan public speaking siswa SMP Kolese Kanisius, itu emang pasti buat kedepannya ya? Nah, kalau upaya pengembangan itu kan dilakukan setelah tahu perkembangannya sekarang kan. Iya sih. Itu yang kita bahas itu mengenai perkembangan siswanya untuk ke depan atau perkembangan sekolah untuk Ya siswa. siswanya kan? Ya, Iya. makasih, Mem. Dilihat dari mana? Dilihatnya dari evaluasi itu setelah diwawancarai, di interview kan, itu mau pakai kuesioner kan? Setelah di interview, mau pakai kuesioner kan, betul nggak? Iya, pakai kuesioner, Mem. Kuesioner kan, nah itu berarti dari situ untuk mengevaluasi kurangnya di mana, saran mereka apa gitu kan? Oh iya, sama minta contohnya ya, contohnya public speaking-nya, kalau public speaking videonya seperti apa sih yang bisa mengembangkan public speaking itu, contohnya tugasnya apa, hasilnya apa gitu. Salah satu contoh aja dari salah satu kan, kalian kan pernah kan mendapat atau mungkin dari anak kelas 8. Diminta aja hasilnya salah satu atau dua gitu, kayak gimana, ya bagus gitu. Terus itu tugasnya yang dari Pak John ya, itu apa tugasnya sampai dapat bikin tugas kayak bikin video kayak gitu.
Mem ini nggak ada yang mau kita bahas lagi, jadi kayaknya udah bisa kita tinggal lanjut revisi lagi aja. Ya, boleh. Ya. Dan recordnya nih